Keindahan Merapi yang dipadu dengan gagahnya tubuh selalu menyisakan kesan bagi orang yang berkunjung ke Yogyakarta. Katanya, di sana tahta untuk rakyat, teping pamrih, rame gawe. Dan banyak lagi peribahasa untuk menggambarkan romantisnya Jogja. Konon, warga yang ramah, panorama yang indah, dan budaya yang senantiasa kekal membuat Jogja istimewa di setiap sisinya. Seistimewa itukah Jogja? Jogja yang tanpa cacat, tanpa luka, tanpa duka? Lalu, Jogja mana yang tak istimewa? Yang di dalamnya hanya ada sedikit tawa di tengah carut-marutnya masalah. Mari sejenak kita menyusuri pinggiran Jogja, menyusuri sisi lain Jogja, tempat semua yang mengotori indahnya Jogja dibuang tanpa pertanggungjawaban. Ya, tempat itu bernama TPST Piungan. Tempat di mana hukum rimba berlaku di tengah keindahan Jogja. Tempat kita mengetahui bahwasannya di Jogja ada pepatah, mukti apa mati. Bersama saya, Ayu Alicia, simak penjelasan kami di Wacana edisi Sisi Kota. Belum lama salah satu pusat pembuangan sampah di TPST Piungan sempat ditutup karena sudah tidak sanggup lagi menampung volume sampah. Ada apa di TPST Piungan? Bagaimana tata kelola pembuangan sampah di sana? Dan bagaimana para pemulung mengadu nasib mereka? Mari ikuti saya masuk ke TPST Piungan melihat realitas sisi kota. Saya kan dengar kemarin itu ini sempat ditutup kan karena overload. Nah, itu kira-kira Bapak tahu nggak overload itu karena apa? Mungkin karena pengelolaannya yang di TPST-nya kurang bagus atau bagaimana gitu? Iya, karena memang ketersediaan lahan untuk pembuangan ini udah nggak ada, Mbak. Jadi nggak disiapkan, mungkin nggak disiapkan oleh pihak pengelolanya gitu. Sepengetahuan kami di TPST Piungan, maaf, kalau saya pribadi nyebutnya TPA ya, bukan TPST. Karena memang tempat pembuangan akhir. Karena nggak ada pemrosesan, pengelolaannya, pengolahannya kayak gitu nggak ada. Setahu saya sih kalau di TPA Piungan itu wewenangnya ke KLHK. DLHK ya? Itu pengelolaannya dilakukan oleh sektor Kartomantul, Pak. Tapi sejak 2019 itu pengelolaannya ada di DLHK. Nah sekarang mulai di 2019 sampai di 2000 ke depan itu pengelolaan secara umum ada dua yang melakukan stakeholders di TPA itu. Satu PU untuk bangunan fisiknya, dan nanti manajemennya ada di DLHK. Di Piungan itu TPA-nya, jadi pembangunan akhirnya ada di situ yang kami kelola secara terintegrasi itu ya di TPA-nya itu. Kita melihat jumlah sampah 6.000 ton per hari dengan anggaran segitu, dengan sumber daya yang segitu ya masih belum mencukupi ya, masih kurang kan relatif ya. Belum mencukupi untuk kita bisa operasionalkan secara baik. Sekarang ini pengelolaan sampah itu kan masih sama dengan memindah sampah dari rumah tangga pindah ke TPST, pindah ke TPA, ini kan masih campur. Nah, kan tahu kan Pak sempat overload. Nah, itu kan yang menutup itu kan permintaan dari masyarakat ya. Begini Mbak, atau bagaimana? Yang menutup pada tahun sering Mbak, yang kan dari yang akhir-akhir ini aja, pada tahun 2018 ke 19 ya, itu kan sudah tempat pembuangan di tepi jalan Mbak ya, dan juga antrean panjang seperti ini, jalannya begitu becek ya, sudah berlubang-lubang. Dari warga masyarakat sudah mengkomunikasikan Mbak, tapi tidak direspon, tidak diperhatikan. Akhirnya menunggu 1 minggu, 2 minggu nggak ada satu respon, akhirnya ada penutupan. Waktu itu dari Bapak Bapeda, ya, Bapak Dinas PU yang namanya Bapak Bapeda itu namanya Bapak Bambang, Dinas PU namanya Bapak Mangsur, itu bertemu sama para tokoh-tokoh masyarakat itu berjanji, tetapi sampai sekarang juga belum ada suatu realisasi Mbak. Dibangun gitu? Biasanya untuk pengecoran jalan. Jalan gitu. mana? Jalan-jalan gang-gang atau jalan rusak-rusak yang di setiap RT kayak gitu. Tapi saya kemarin lihat ya Pak, jalannya tetap aja seperti itu, nggak ada yang mulus gitu. Iya, memang banyak yang rusak yang belum diperbaiki. Masuk ke rumah mertua saya khususnya yang di sini,
itu kayak gitu. Oh tapi masa nggak ada yang kena apa korban jiwa? Nggak, Korban alhamdulillah nggak ya, ada, Bu, ya? nggak Oh, ada. ya. Gitu. Lalu kan ini ya Bu ya, di sini kan berdekatan dengan sampah. Apalagi Iya. saya juga baru lewat itu bau sampah langsung menyengat gitu. Iya, ya untuk kayak gitu inisiatif sendirilah menjaga kesehatan kayak gitu karena kita dekat sekali sama Iya, sampah kayak dekat gitu. sekali, teman. Apa ya, berbatasan dengan tebing Iya, gitu. benar. Terus untuk fogging kalau kita baru minta atau pengajuan lagi ke pihak pengelola TPA baru ada fogging, kalau enggak ada sama sekali. Iya. Oh ya Bu, permisi mau tanya. Ya, Suami Ibu kerja di mana ya Bu? Kerja di atas juga atau bagaimana? enggak, suami saya cuma kerja di luar. Oh, Nah, iya, kayak iya. gitu enggak di sampah. Tapi di sini ada warga juga yang kerja di pemulung. Ada, Ada. ada beberapa. Sebenarnya bukan piramid gitu ya, Iya. tapi karena itu pemadatannya juga tidak bisa sempurna, berarti kan harus ada tebing. Nah nanti prosesnya dibuat seperti terasering itu. Nanti di atas itu akan ditutup dengan semacam karpet geotekstil gitu. Untuk kemudian itu ditutup sementara. TPST Piungan mungkin bisa dibilang sedang mengalami karut-marut tata kelolaan. Dan kita juga mungkin telah mendengar bagaimana keluh kesah dan tuntutan dari masyarakat sekitar mengenai dampak kesehatan, dampak lingkungan, dan kelayakan fasilitas umum. Ya, memang pemerintah sudah berupaya menyelesaikannya, namun entah serius atau tidak, siapa yang tahu. Oke, mari sejenak kita menyampaikan prahara tersebut, dan saya akan mengajak kalian semua untuk melihat bagaimana di tengah polemik ini masih ada rasa keharmonisan antara pemulung untuk tetap bertahan di TPST Piungan. Yang itu bagaimana? Apakah rukun apa gimana Ya, gitu? rukun. Ya rukun Rukun aja. Kan ibaratnya kita itu sama-sama mencari nafkah atau mencari rezeki toh. Gitu. Jadi sama aja, pokoknya nggak ada saingan gitu kan Bunda? nggak ada. Nggih. Pokoknya Jadi- rukun aja. Jadi pokoknya. pemulung lokal itu kayak menyambut dengan baik. ya baik gitu ya Bu ya. Oh, barangkali itu kita kayak wah ada pendatang atau bagaimana enggak ya Bu ya? Enggak, itu dikeluarin dari sini. Karena aku dikasih tahu sama warga sini. Yang penting kerja di sini, yang penting jujur, gitu aja. Oh berarti Ibu belum pernah lihat langsung. Ya belum Belum. pernah kalau Tubuh masa nggih matang puluh nggih nyelameti wong mati kok dicolong lho. Lah ora beto ya diimbat. Nggih. Lho perasaane ning endi, Mas? Perasaane ning arep dienggo slametan wong mati lho. Ngeluh to, Mas. Kuwi berarti lara kuwi polone. Nek wong secara normal lho iya ya. Aku malah tak bantu. Kudune, lah kok malah dijupuk. Wis sik wajib budi. Ya. Sing dijupuk ya sik wajib budi. Dadi nek kaya aku ya nek tak lungake. Satu-satunya tak lungake. Daripada ning kene kok dadi rayan, mending sampean lunga. Ya patah pasrahke sing berwajib, sing kok Pak RT lah pasrahi. Lah niki kepripun? Niki ngeten-ngeten. Maksudnya niki lak mendhet ngene niki. Sesine enten kruku dhewe ora, tak keluargaku dhewe ora, tak nggo kru sapa mulung. Niki nek diterus-terusi kaya ngene iki, wah engko diajur. Pemulung kok sing nggone iki engko ngembet kono. Wah meraja jadi cara istilah apine membesar. Jadi segera ditutup. Mboten ditutup, Pak. Kula ora seneng. Nah, Mbak. Ono kata-kata sing wah nek sing sikil papat ngunekke wis ora enak. Aku nek ngunekke ya Mbak aku wong kasar. Jadi aku wis wong dalan kecil, ket 17 tahun Mbak aku ra sekolah. Wis ngeblas kok aku. Wis ngeblas, Mbak. Nah, akhirnya aku nek ngunekke ya wis meng aja nganti sing istilah sing kaya ngono. Aku paling jangkrik ya. Nek kon sing misuh sing ngene-ngene aja. Ibu, apa bedane zamane Mbak Suyit biyen awal-awal iku kali sakniki napa sing Nek kula nggih mung istilahnya mung ngatasi, maksudnya nek enten istilahnya cara anune selenco, nek mboten selenco nggih pun monggo do nyambut gawe nek upamane do entuk duit ya PPN dhewe. Ning aja nganti kek engko melek tak bature, aja nganti nek kuwi. Kula cocok meng kula meh-meh ngoten. Berarti nek kaya kula mboten kok aku ki nanggung jawab sampean,
gek engko terus aku njaluk jasa. Mboten. Mboten njaluk jasa nek kaya kula. Nek kaya kula wis istilah netral. Wong kula sik pori-porine sik bolong, Mbak. Dadi sik nyambut gawe sik gelem keringetan. Soalnya aku ki pori-poriku buntet, mulune wis tuwa. Keringetes. Njaluk wae. Urung wata, Mbak. Aku tuwa, Mbak, wis tuwa. Lahiran sudah papat semene wis pirang tahun sebenarnya. Mboten ketok. Tasik subur. Soale wong netral. Nggih. Aku wong kancane mlayu rono ya mlayu rono ya mlayu. Resiko sing gede istilah ning ngono kuwi. Antar Sebagai pemulung dulu pernah ada masalah nggak Pak? Masalah yang apa besar gitu? Sampai pernah berantem apa gimana? masalah di TPA. Nggih, teng TPA nih. TPA niku di zamane kan niku miras niku sing sok ngene guru-guru ngoten niku. Saniki kan jan tetep set. Mboten ngenten sing miras mlebu ten TPA mboten wonten. Pun bonten wonten. Mboten wonten. Nah riyen kan tesih liar. Dadi sing kana sing ngatasi sapa, kan apa istilahnya wonge dering sinkron. Nah saniki kan ngerti nek watake ngono, nek diduri mesti ngene, kan ono seperti ini. Dadi sesuk yo gelut. Nek sakniki enggak ada sing istilah gelut ya mboten. Ya istilah sakniki kan wis menyatu teman. Penyatu kanca. Dadi Wonosari ya wis kalih warga mriki wis padha keluarga, Worodadi tekan mriki nggih padha klepon warga. Ngoten niku. Dadi mboten enten kok istilah kata-kata kok iri. Jadi mukti mati. Mukti mati mung saka istilahnya. Misale ngene. Nek misale wong ngarep mukti kuwi sak rujuk. Berarti pikiran kudune aja nganti seneng teke kanca. Ngarep mukti. Nek narak mati ya dilanjut. Nggih. Len njupuk-njupuk ya dilanjut. Iki mesti mati. Dadi mukti mati mung istilah. Istilah bebasane mung ngoten niku. Nek kan boleh mati boleh mukti. Boleh mukti lunga. Nek pengen mati yo ning kene, terusno lek njupuk nggone kanca-kanca, mesti mati. Misalnya mangke dikruyuk sak pemulung. Asline ngoten. Dadi mukti mati mbok niku resikone. Apik elek. Apik mesti mukti, ning nek elek mati. Rujuk niku. Bagi sebagian orang, ketika mendengar kata piungan, pasti terasosiasi dengan TPST piungan di benaknya. Dan mungkin bagi hampir semua orang yang mendengar kata TPST piungan sudah tidak asing lagi dengan persoalan overload. Memang, TPST piungan tidak memiliki tata kelola yang istimewa. Sisi mewah romantisme kenangan wisatawan di titik-titik kota. Namun bagi saya, pemulung di TPST piungan tidak kalah istimewa. Mereka dibesarkan dengan kesabaran, ketelatenan, dan ketekunan dalam lingkungan hidup yang keras. Hidup di tengah kerasnya pekerjaan tidak menjadikan mereka sebagai manusia yang egois. Karena mereka tahu, seberat-beratnya pekerjaan, sepelik-peliknya hidup, tujuan mereka adalah satu, menjadi manusia yang mukti.